Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4516 Arus Bawah. Pada saat ini, 8 keluarga kuat di Hengzu telah memulai kembali Longxian Baoyu, mengubah Hengzu menjadi medan perang untuk memperebutkan wilayah Taoisme dan Dewa. Jelas, kita dapat melihat petunjuk dari sekitar 8 keluarga kuat di Hengzu. Setelah memulai kembali Longxian Baoyu, Hengzu akan menjadi medan perang, dan sejumlah besar Taois dan Dewa akan memasuki Hengzu untuk bertarung dan merampok Longxian Baoyu. Namun, dengan cara yang sama, apakah orang-orang kuat ini akan direkrut secara diam-diam oleh 8 keluarga kuat di Hengzu? Meskipun semua seni bela diri di wilayah Taoisme dan Dewa datang untuk Longxian Baoyu, jangan lupa bahwa Giok Longxian dirilis oleh 8 keluarga kuat di Hengzu. Dengan kata lain, siapa yang memiliki Giok Longxian terbanyak di seluruh wilayah Hengzu? Tidak diragukan lagi bahwa Hengzu adalah 8 raksasa. Jika Lin Bai adalah penguasa 8 klan kuat di Hengzu, dia akan secara diam-diam memanggil banyak prajurit alam Taoshen. Bukankah mereka semua datang untuk Longxian Baoyu? Baiklah, asalkan Anda bersedia bekerja untuk 8 raksasa besar di Hengzu, kami akan memberi Anda banyak Longxian Baoyu setelah sukses. Dengan cara ini, dengan Longxian Baoyu sebagai umpan, 8 keluarga kuat di Hengzu dapat merekrut sejumlah besar praktisi seni bela diri di ranah Taoisme dan Dewa untuk mereka gunakan sendiri dalam waktu singkat, dengan bantuan Sekte Bulan Jahat, hampir mudah untuk menelan Sekte Iblis Abadi. Tentu saja, Sekte Iblis Abadi bukan tanpa kemunduran. Menurut Lin Bai ketika dia meninggalkan Sekte Iblis Abadi, jika dia adalah pemimpin Sekte Iblis Abadi, dia akan memanfaatkan kesempatan Longxian Baoyu untuk merekrut seniman bela diri di ranah Taoisme dan Dewa di Hengzu untuk digunakan sendiri dengan mengorbankan sumber daya kultivasi Sekte Iblis Abadi. Sebelum 8 keluarga kuat di Hengzu siap, dia akan mengambil inisiatif ambil kesempatan pertama untuk membunuh salah satu dari 8 raksasa besar di Hengzu. Hanya dengan cara ini kita masih bisa menang. Singkatnya, sejak saat Longxian Baoyu dimulai kembali oleh 8 raksasa di Hengzu, perang antara Sekte Iblis Abadi dan 8 keluarga kuat di Hengzu telah dimulai. Medan perang berikutnya adalah untuk melihat siapa yang dapat merekrut orang-orang yang lebih kuat dan menyimpan lebih banyak kekuatan nyata, siapa yang dapat memenangkan perang. Dilihat dari situasi saat ini, jelas bahwa 8 raksasa di Hengzu lebih cerdas daripada Sekte Iblis Abadi. Mereka telah mulai merekrut yang kuat dan mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat. Sebaliknya, para pemimpin Sekte Iblis Abadi dan para pemimpin senior sekte tersebut masih menunggu untuk melihat keberhasilan atau kegagalan. Mereka ingin menggunakan kesempatan memulai kembali Longxian Baoyu untuk melemahkan kekuatan 8 raksasa di Hengzu. Jika terus seperti ini, Iblis Abadi pasti akan binasa. Lin Bai berkata kepada token pesan, sungguh bukan hal yang baik bagi Hengzu bahwa sejumlah besar seniman bela diri dari ranah Taoisme dan Dewa menyerbu ke Hengzu. Namun, pernahkah pemimpin berpikir bahwa 8 raksasa di Hengzu akan memulai kembali Longxian Baoyu dan membiarkan para prajurit ranah Taoshen bertarung untuk Longxian Baoyu? Namun, ada banyak sekali giok Longxian di tangan 8 raksasa di Hengzu. Apakah mereka akan menggunakannya sebagai Longxian Baoyu sebagai umpan, merekrut ke wilayah seni bela diri ranah Tao Hengzu? Ketika 8 keluarga kuat di Hengzu siap merekrut cukup banyak orang kuat, mereka akan menyatakan perang terhadap Sekte Iblis Abadi. Tentu saja, setiap perang harus terkenal untuk meyakinkan semua seni bela diri di dunia. Sebelumnya, 8 raksasa di Hengzu tidak memiliki alasan yang sah untuk melancarkan perang melawan Sekte Iblis Abadi. Namun sekarang para pengikut Sekte Bulan Jahat telah datang ke Hengzu, 8 keluarga kuat di Hengzu hanya perlu membujuk para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk melancarkan perang melawan Sekte Iblis Abadi. Kemudian 8 keluarga di Hengzu akan memanfaatkan situasi ini dan merekrut jutaan prajurit, dan Sekte Iblis Abadi pasti akan binasa. Saya pikir Sekte Iblis Abadi sangat baik kepada saya. Dengan ini saya memberitahu Anda tentang masalah ini. Saya harap Anda dapat mengajar diri sendiri untuk berpikir dengan baik, agar tidak merusak fondasi Sekte Iblis Abadi selama ribuan tahun. Li Mojun tampak muram dan bertanya, King Luo, apakah Anda punya cara yang bagus? Lin Bai menyarankan, saya tetap mengatakan itu, 8 raksasa di Hengzu memulai kembali Longxian Baoyu, dan memimpin semua Taois dan Dewa di 13 negara bagian Yongchang untuk berpartisipasi dalam perang di Hengzu. Mereka hanya ingin menggunakan Longxian Baoyu untuk merekrut lebih banyak orang kuat. Sekte Iblis Abadi juga memiliki kartu di tangannya. Ada banyak sumber daya di rumah harta karun Sekte Iblis Abadi, dan klan juga dapat mengambil beberapa sumber daya untuk bertarung dengan Hengzu. Pada saat yang sama, 8 kekuatan besar merekrut seniman bela diri dari alam Taoisme dan Dewa. Dengan cara ini,
Jika 8 raksasa di Hengzu benar-benar ingin bertarung melawan Sekte Iblis Abadi juga dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Terlebih lagi, jika 8 keluarga kuat di Hengzu melihat bahwa Sekte Iblis Abadi juga merekrut orang-orang kuat, mereka mungkin khawatir dan ragu-ragu. Mungkin mereka akan membiarkan mereka menyerah dalam perang, yang juga akan memberi Sekte Iblis Abadi lebih banyak waktu bernapas. Tentu saja, itu semua adalah taktik menunda. Menurutku, 8 keluarga kuat di Hengzu sudah menjadi masalah besar bagi Sekte Iblis Abadi. Jika aku menjadi pemimpin Sekte Iblis Abadi, aku akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk memulai kembali Longxian Baoyu, mengirim orang-orang kuat dari klan, menyamar sebagai prajurit dari wilayah lain, dan membunuh 8 raksasa di Hengzu, dan membunuhnya terlebih dahulu. Lalu, para Zongmen mencari alasan yang tepat untuk melancarkan perang melawan 8 keluarga kuat di Hengzu. Dengan kekuatan seluruh klan, sebelum 8 raksasa besar di Hengzu siap, mereka akan dapat membunuh 8 raksasa di Hengzu dan melarikan diri. Bahkan jika kita tidak dapat merobohkan 8 raksasa Hengzu sekaligus, itu dapat meringankan situasi berbahaya yang dihadapi para Zongmen. Setelah mendengar saran Lin Bai, Li Mojun terdiam dan berkata, itu terlalu berisiko bagi 8 keluarga besar di Hengzu. Aku masih perlu berpikir dalam-dalam, tetapi aku akan mengingat saranmu dengan kuat. Lin Bai menyeringai pahit. Sekte Iblis Abadi berada di saat kritis hidup dan mati. Para petinggi sekte itu masih memikirkannya. Lin Bai tidak berdaya dan berkata, tolong pikirkan perlahan. Aku akan memberitahu para Zongmen berita ini. Mulai saat itu, aku tidak akan berutang satu sama lain kepada Sekte Iblis Abadi. Pemimpin menyelamatkan hidupku. Sekarang aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawa jutaan prajurit Sekte Iblis Abadi. Itu sudah cukup untuk membalas bantuan pemimpin. Aku akan memberitahu orang-orang seni bela diri di Pondok Pedang untuk pergi terlebih dahulu. Aku harap para petinggi Zongmen akan menjaga diri mereka sendiri. Setelah itu, Lin Bai memotong token itu. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan token suaranya untuk menghubungi Zhou Xi dan berkata, Zhou Xi, ada susunan sihir di bawah danau yang mengamati bulan. Di atas susunan itu ada merekku. Kau dapat memasukinya dengan merek itu. Kau dapat mengambil susu roh 10.000 tahun di dalamnya dan mengambil semua harta dari Pondok Pedang Tibet. Panggil Liu Jiangsui, Liu Anan, Sun Yao dan yang lainnya. Tinggalkan Sekte Iblis Abadi dan kembali ke Lianzu untukku. Zhou Xi awalnya berlatih di Pondok Pedang Tibet. Dia tiba-tiba menerima pesan dari Lin Bai, dan wajahnya terkejut. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Lin Bai tiba-tiba memerintahkannya untuk meninggalkan Pondok Pedang Tibet, Zhou Xi tidak terlalu memikirkannya. Dia segera menghubungi Liu Jiangsui dan Liu Anan untuk meninggalkan klan. Tetapi Sun Yao tidak dapat menghubunginya. Lin Bai harus membiarkan Zhou Xi dan yang lainnya pergi untuk sementara waktu. Mengenai Sun Yao, Lin Bai pergi mencarinya. Bab 4517, Keputusan Sekte Iblis Abadi. Ketika Lin Bai memutus transmisi, Li Mojun datang ke Gua Buddha Abadi dan memberitahu para leluhur tentang berita itu. Apakah para pengikut Sekte Bulan Jahat telah datang ke Hengzu? Mengapa kita tidak mengetahuinya? Apakah 9.000 tahun yang lalu para pengikut Sekte Bulan Jahat datang ke Hengzu terakhir kali? 13 negara bagian abadi terletak di perbatasan 1000 negara bagian Bulan Jahat. Dari Sekte Bulan Jahat ke 13 negara bagian abadi, masih ada ribuan gunung dan sungai. Jika tidak ada masalah yang mendesak, para pengikut Sekte Bulan Jahat tidak akan pernah datang ke 13 negara bagian abadi. Karena kita tidak mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk datang, mereka pasti diundang oleh 8 keluarga besar di Hengzu. Para leluhur di Gua Buddha Abadi langsung mendidih ketika mereka mendengar bahwa para pengikut Sekte Bulan Jahat akan datang. Itu bukan karena para pengikut Sekte Bulan Jahat ini semuanya berlatih di alam Taoisme dan Dewa. Sejujurnya, para seniman bela diri di ranah Taoisme dan Dewa ini sama rapuhnya seperti ayam dan anjing di hadapan Sekte Iblis Abadi. Yang paling dikhawatirkan oleh leluhur Gua Xianfo adalah, jika para pengikut Sekte Bulan Jahat ini datang ke sini atas nama Sekte Bulan Jahat, setiap gerakan, setiap kata, dan tindakan mereka di Hengzu mewakili kehendak Sekte Bulan Jahat. Pada saat itu, bahkan jika mereka hanya memiliki kultivasi ranah Taoisme dan Dewa, Sekte Iblis Abadi tidak dapat membantu mereka. Saya pikir King Luo benar. Kami tidak mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat untuk datang ke sini, dan para pengikut Sekte Bulan Jahat tidak mungkin datang demi Longxian Baoyu. Maka hanya ada satu kemungkinan. Yaitu, para pengikut Sekte Bulan Jahat diundang oleh 8 keluarga kuat di Hengzu. Adapun mengapa mereka diundang, mereka hanya untuk berurusan dengan Sekte Jahat Abadi kami. Begitu para pengikut Sekte Bulan Jahat ikut serta dalam perang,
keadaan akan menjadi lebih buruk bagi Sekte Iblis Abadi kita. Mereka mewakili keinginan Sekte Bulan Jahat. Jika kita berani melawan, itu akan menyebabkan ketidakpuasan ekstrim dari Sekte Bulan Jahat. Beberapa leluhur telah menyatakan pendapat mereka, dan mereka juga merasa bahwa keadaan menjadi tidak terkendali. Tampaknya perang antara 8 keluarga kuat di Hengzu dan Sekte Iblis Abadi sudah dekat. Guru Li Mojun bertanya, Mojun, kamu sekarang adalah pemimpin Sekte Iblis Abadi. Menghadapi situasi yang berbahaya seperti itu, apakah kamu punya solusi? Berdiri di depan Gua Buddha Abadi, Li Mojun penuh dengan kesedihan dan berkata, Tuan, saya belum menemukan solusi apapun. Namun, King Luo telah mengusulkan solusi. Dia berpikir bahwa tujuan dari 8 keluarga kuat di Hengzu untuk memulai kembali Longxian Baoyu dan menarik yang kuat ke Hengzu adalah untuk merekrut yang kuat dengan Longxian Baoyu dan menggunakannya untuk mereka. King Luo berpikir bahwa klan kita harus memimpin. Pada saat yang sama, dia mengirim para ahli ke 8 keluarga kuat di Hengzu, dan dengan sengaja membantai orang-orang kuat dari 8 keluarga kuat di Hengzu dengan dalih merampok Longxian Baoyu. Seorang leluhur tua berkata, dengan cara ini, kita akan melawan 8 raksasa besar di Hengzu terlebih dahulu. Beberapa leluhur berkata, menurutku perkataan King Luo masuk akal. Karena 8 keluarga besar di Hengzu telah mengundang para pengikut Sekte Bulan Jahat ke Hengzu, jelaslah bahwa 8 keluarga kuat di Hengzu telah mengangkat pisau jagal mereka. Jika klan kita tidak melawan, aku khawatir kita akan diangkat menjadi Renyurowu. Yang disebut serangan pertama adalah yang terkuat, dan kemudian serangan itu akan menderita. Tidak peduli apakah para pengikut Sekte Bulan Jahat diundang oleh 8 raksasa besar di Hengzu atau tidak, atau apakah 8 raksasa Hengzu akan berperang melawan klan Zong, 8 keluarga kuat di Hengzu telah berulang kali melanggar Sekte Jahat Abadi kita, dan mereka tidak dapat dipertahankan. Leluhur lain berkata pada saat yang sama. Aku juga menganjurkan untuk memulai terlebih dahulu. Leluhur lain berkata, ratusan tahun yang lalu, aku mengatakan bahwa akan baik bagi klan untuk membersihkan 8 keluarga besar di Hengzu lebih awal. Jika kita menundanya hari demi hari, itu pasti akan membuat 8 raksasa di Hengzu tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Li Mojun mendengar para leluhur di gua satu persatu, dan mereka mengambil inisiatif untuk bertarung. Guru Li Mojun segera berkata, karena semua leluhur sangat menganjurkan perang, Mojun akan mengaturnya, ketika sudah siap, dia akan memimpin. Jika saya tidak bisa menunggu beberapa tahun, sulit bagi saya untuk mengikuti sekte seni bela diri lama. Li Mojun berkata dengan wajah berwibawa, dengan kata-kata leluhur Anda, saya akan memiliki keyakinan di hati saya. Saya akan mengatur arahan Sifu dan leluhur Anda. Bahkan jika kita tidak dapat menghancurkan semua 8 keluarga kuat di Hengzu kali ini, mereka akan menderita kerugian besar. Salah satu leluhur berkata, King Luo adalah orang yang sangat berbakat. Jika klan ingin bertahan hidup dalam situasi sulit ini, dia mungkin membutuhkan nasihat. Ngomong-ngomong, saya memiliki persahabatan dengan King Luo, jadi biarkan saya keluar dari gunung untuk menemukannya di Hengzu. Sebuah ruangan rahasia di Gua Buddha Abadi terbuka, dan dari sana keluarlah seorang lelaki tua kurus dengan gaya abadi. Ia melangkah keluar dan menghampiri Li Mojun. Li Mojun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya sudah bertemu Liu Fuyun. Saya dengar kamu dan King Luo punya perasaan campur aduk antara terima kasih dan dendam. Kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu kepada seorang murid karena kamu seorang pemimpin. Aku serahkan urusan King Luo kepadaku. Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, itu benar. Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa Jiang Xuanzu berkata bahwa dia tampaknya telah memperoleh banyak harta dari saya selama berabad-abad. Saya masih punya sedikit persahabatan dengannya, jadi dia akan memberikannya kepadaku untuk menghiburnya. Li Mojun berkata, Liu Fuyun bersedia keluar dari gunung, dan generasi muda tentu saja berterima kasih. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti tidak asing dengan nama Liu Fuyun. Dalam ribuan kali percobaan, Lin Bai telah memperoleh harta karun yang ditinggalkan oleh Liu Fuyun di hutan batu hantu dan hutan iblis hitam, dan dia juga memperoleh pil yang ditinggalkan oleh Liu Fuyun di platform Tao Fengshen. Saat itu, selama percobaan selama ribuan tahun, Lin Bai melangkah pada kemungkinan bahwa Liu Fuyun tidak mati dan harus ditutup di Gua Buddha Abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Bai benar. Liu Fuyun telah menjadi sosok 10.000 tahun yang lalu. Kultivasinya sangat tidak dapat diprediksi. Dia tidak pernah berjalan di 13 negara bagian abadi selama ribuan tahun. Namun, tidak ada yang tahu kultivasi seperti apa yang dimilikinya. Li Mojun dan Liu Fuyun berpisah. Setelah Li Mojun kembali, dia segera memobilisasi orang-orang kuat di klan untuk memasuki Hengzu secara berkelompok, siap untuk bertarung melawan 8 keluarga kuat di Hengzu. Liu Fuyun langsung pergi ke Hengzu, mencari jejak Lin Bai.
Dengan kekuatan nyata Sekte Iblis Abadi di Hengzhou dan prestasi Liu Fuyun, tidak terlalu sulit untuk menemukan Lin Bai. Di sisi lain, Lin Bai dan yang lainnya telah menghabiskan banyak hari di kota binatang buas, dan Gong Sunci dan yang lainnya menjadi lebih baik secara tertib, sementara Li Meng tidak berhenti selama periode waktu ini, tetapi pergi ke semua sisi untuk mengumpulkan berita utama dari wilayah Hengzhou. Selama periode waktu ini di kota binatang buas, Lin Bai menemukan bahwa Li Meng sangat akrab dengan kota binatang buas. Dia tampaknya telah berada dalam kekacauan di sini selama bertahun-tahun. Secara umum, semua kekuatan utama di kota akan memberinya sedikit muka. Namun, kekuatan-kekuatan itu akan memberitahunya tanpa syarat jika Li Meng memintanya. Bab 4518 Susunan Teleportasi di Reruntuhan. Setengah bulan kemudian, Li Meng mengumpulkan orang-orang lagi. Cedera Gong Sunci telah membaik dan kekuatannya telah pulih menjadi 7.788. Li Mengbian berkata, karena cederamu telah membaik, kita harus terus bertindak. Kebetulan Wu Yunsan, anggota sah keluarga Wu, akan datang mengelilingi kota binatang buas akhir-akhir ini. Meskipun aku tidak tahu mengapa dia datang ke sini, dia adalah anggota garis keturunan keluarga Wu. Mungkin dia juga memiliki naga abadi Baoyu. Aku tidak tahu apakah kamu tertarik padanya. Menarik. Li Meng telah menemukan banyak informasi di kota binatang buas, salah satunya adalah tentang Gunung Wuyun, yang diberitahu oleh kekuatan tertentu di kota binatang buas bahwa Gunung Wuyun akan datang mengelilingi kota binatang buas baru-baru ini, tetapi aku tidak tahu mengapa dia datang ke sini. Namun, Li Meng berharap bahwa sebagai anggota sah dari 8 keluarga yang kuat, dia juga harus memiliki naga abadi jade di tubuhnya. Namun, Li Meng tidak yakin apakah akan ada Longxian Baoyu di Gunung Wuyun, jadi dia tidak berani membawa Lin Bai dan yang lainnya pergi, jadi dia datang untuk menanyakan maksud Lin Bai dan yang lainnya. Gong Sun Si merenung sejenak, dan berkata, sekarang, 8 raksasa telah memulai kembali Longxian Baoyu, dan Hengzhou telah menjadi medan perang yang besar. Tentu saja, 8 raksasa juga tahu bahwa Hengzhou sedang dalam kekacauan, dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang mereka keluar untuk berpartisipasi dalam perang dengan mudah. Sekarang, anggota sah keluarga Wu tiba-tiba muncul di sekitar kota binatang, yang pasti demi Longxian Baoyu. Nizun mengangguk dan berkata, saya juga berpikir Gong Sun benar. Hengzhou sudah menjadi medan perang yang besar. Jika Anda tidak ingin bertarung demi naga, makhluk abadi, dan batu giok berharga, para prajurit harus mundur darinya dan tidak berani berjalan-jalan dengan mudah. Sekarang Gunung Wuyun telah mengelilingi kota binatang, pasti ada beberapa rencana. Saya pikir kesempatan ini tidak boleh dilepaskan. Meng Po juga berkata, apakah ada batu giok abadi naga di tubuhnya? Kalau begitu kita akan tahu jika kita pergi dan melihatnya. Li Meng menatap Lin Bai lagi dan bertanya, Lin Bai, apa maksudmu? Lin Bai berkata, karena mereka adalah anggota dari 8 keluarga kuat di Hengzhou, kebanyakan dari mereka akan memiliki batu giok abadi naga dan batu giok berharga. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya. Baiklah, karena kita sudah sepakat, ayo pergi. Jika tidak ada yang kita inginkan di Gunung Wuyun, maka kita juga bisa meninggalkan kota binatang buas dan mencari orang kuat lainnya. Li Meng mengangguk dan berkata, aku akan memberimu waktu 1 hari untuk bersiap. Kita akan mulai besok pagi. Semua orang bubar dan bersiap. Meng Po pergi ke kamar dagang untuk membeli sejumlah besar tim, Gong Sunci dan Nizun juga membeli sejumlah besar pil penyembuh, dan Li Meng juga menyiapkan banyak bendera formasi untuk keadaan darurat, sebaliknya, Lin Bai ringan dan tidak perlu terlalu banyak persiapan. Saat fajar besok, dia meninggalkan kota binatang bersama Li Meng dan yang lainnya. Li Meng memimpin jalan di depannya. Setelah meninggalkan kota binatang, dia langsung menuju barat daya. Setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, mereka akhirnya sampai di pegunungan terpencil. Berdiri di langit berawan, Lin Bai melihat ke bawah dan melihat ada banyak pecahan bangunan yang terkubur di tanah pegunungan di bawah. Tampaknya tempat ini adalah tempat yang sangat makmur bertahun-tahun yang lalu. Sepertinya ada monumen di sini. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Li Meng berkata, ya, sekitar 2000 tahun yang lalu, ini adalah wilayah keluarga kecil di Hengzhou. Namun, keluarga itu menyinggung keluarga Wu, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Keluarga Wu membantai mereka dalam semalam. Tidak ada yang selamat, mulai dari murid-murid keluarga hingga penjaga halaman pelayan. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, kedengarannya seperti 8 keluarga kuat di Hengzhou melakukan banyak kejahatan di Hengzhou. Mendengar kata-kata Lin Bai, sepertinya telah menyentuh kenangan lama di hati Li Meng, Gong Sunci, Nizun, Meng Po, dan seterusnya, membuat wajah mereka muram sejenak.
Gong Sunci berkata dengan dingin, ini lebih dari sekadar melakukan banyak kejahatan, tetapi semua kekuatan di Hengzu, selain Sekte Iblis Abadi, yang tidak mematuhi 8 kekuatan besar, akan dipinjam oleh 8 kekuatan besar. Keluarkan. Hal yang paling menjengkelkan adalah dalam beberapa tahun terakhir, para penguasa Sekte Iblis Abadi lebih buruk daripada yang lain. Mereka semua serakah, bodoh, dan tidak kompeten. Sekte Iblis Abadi adalah pengelola 13 negara bagian abadi. Namun, mereka telah menutup telinga terhadap 8 kekuatan besar di Hengzu, dan hari demi hari membiarkan 8 kekuatan besar di Hengzu menjadi lebih kuat. Namun, tidak ada dari mereka yang pernah terbunuh. Mendengar kebencian beberapa orang, Lin Bai berpikir bahwa mungkin mereka diganggu oleh 8 keluarga besar di Hengzu. Baiklah, berhenti mengobrol. Itu tempat di depan. Li Meng berkata dengan suara rendah, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan Gunung Wuyun di sini. Keluarga di sini telah dihancurkan oleh keluarga Wu selama bertahun-tahun, dan tempat ini telah lama ditinggalkan. Bisakah dikatakan bahwa masih ada harta karun Longxian di sini yang belum diambil? Kalian semua bubar. Gong Sunci dan Lin Bai berkelompok, Nizun dan Meng Po berkelompok. Temukan tempat yang tepat untuk menyembunyikan bentuk tubuh mereka. Tunggu perintahku. Li. Meng mengatur agar kerumunan segera bubar. Lin Bai dan Gong Sunci tiba di reruntuhan pegunungan, menemukan lereng bukit yang bagus, dan bersembunyi di hutan. Nizun dan Meng Po juga berpencar untuk mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikan tubuh mereka. Li Meng pergi untuk menyiapkan formasi dan menunggu kedatangan Gunung Wuyun. Setelah Li Meng mengatur formasi, mereka harus menunggu selama 3 atau 4 hari. Suatu malam, beberapa cahaya yang lepas seperti meteor melesat dari langit di atas langit dan jatuh di atas reruntuhan dan berhenti. Bersembunyi dalam kegelapan, Lin Bai dan yang lainnya segera membangkitkan semangat mereka dan melihat kelompok prajurit yang tiba-tiba. Ada 9 dari mereka. Yang pertama adalah Gunung Wuyun yang disebutkan oleh Li Meng. Tunggu dan lihat saja. Dengan lambaian lengan bajunya, Gunung Wuyun memerintahkan 8 orang lainnya untuk menjaga keempat sisi. Dia pergi ke reruntuhan kelompok bangunan, mengoperasikan kekuatan kultivasi, dan menghantam tanah, membuat lubang sedalam sekitar orang idiot. Di dalam gua, batu-batu terekspos, dan formasi transmisi terbakar di atasnya. Saat ini, Gunung Wuyun melihat ke langit dan menahan waktu di dalam hatinya. Sepertinya waktunya telah tiba, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan susunan transmisi. Tak lama kemudian, susunan transmisi itu meledak dari langit, menyilaukan. Gong Sunci berkata dengan suara rendah, itu sepertinya susunan transmisi. Ada susunan teleportasi di sini. Aku tidak tahu di mana sambungan di ujung lain susunan transmisi itu. Lin Bai berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu apakah Gunung Wuyun akan menggunakan susunan transmisi untuk pergi, atau membuka susunan transmisi agar orang-orang dari ujung lain datang. Gong Sunci berkata, jika Gunung Wuyun ingin menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi dari sini, kita tidak akan menemukannya saat dia melarikan diri. Selain itu, susunan yang diatur oleh kakak tertua Li Meng akan sia-sia. Seperti yang dikatakan Lin Bai dan Gong Sunci, jika Gunung Wuyun menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi dari sini, penyergapan Lin Bai dan yang lainnya akan sia-sia. Jelas, Li Meng juga menyadari masalah ini, dan segera berkata, Gunung Wuyun mungkin ingin menggunakan susunan transmisi untuk pergi dari sini. Jangan biarkan dia melarikan diri, lakukan saja. Bab 4519, Ras Iblis. Susunan transmisi di depan Gunung Wuyun penuh dengan cahaya dan udara. Tampaknya sedang membuka transmisi yang sangat jauh di salah satu ujungnya. Namun, saat ini, Lin Bai dan Li Meng khawatir bahwa setelah menunggu susunan transmisi terbuka, Gunung Wuyun akan menggunakan susunan teleportasi untuk menyelinap pergi. Segera, Li Meng memberi perintah, dan semua orang menyerahkannya. Di malam hari, Lin Bai hanya merasakan hembusan angin di sekelilingnya. Ketika dia melihat ke samping, Gong Sunci telah pergi. Pada saat yang sama, sebelum malam dan bulan, Li Meng, Nizun, Meng Po dan Gong Sunci bergandengan tangan untuk membunuh dan langsung menuju Gunung Wuyun. Di mana cahaya malam, Gunung Wuyun terkejut, dan segera berbalik dan berteriak. 8 prajurit lainnya yang ditempatkan di samping satu demi satu melompat dan bertarung dengan Li Meng dan yang lainnya. Li Meng dan Meng Po membunuh beberapa seniman bela diri dalam sekejap dan memaksa Gunung Wuyun ke dalam situasi putus asa. Gunung Wuyun tampak ganas. Ketika dia melihat sekeliling, dia dapat melihat bahwa susunan transmisi di belakangnya hanya setengah terbuka. Jika dia melarikan diri saat ini, dia pasti akan kehilangan semua usahanya. Selain itu, dia belum tahu dari mana orang-orang ini berasal, dan dia juga khawatir apakah rencana keluarganya masih terungkap.
Setelah menimbang untung dan ruginya, Wu Yunsan menggertakkan giginya, bergegas ke Li Meng dan Meng Po, mengeluarkan beberapa harta dari tas penyimpanan, dan membunuh Li Meng. Lin Bai bersembunyi di kegelapan dan tidak bergerak. Dia menunggu dengan tenang. Jika Wu Yunsan dan yang lainnya berkumpul untuk menyerang formasi, Lin Bai akan segera menyerang. Jelas, Wu Yunsan dan 8 orang kuat lainnya bukanlah lawan Gong Sun Chi, Li Meng dan yang lainnya. Setelah beberapa pertempuran keras, Li Meng dan yang lainnya hanya meninggalkan beberapa luka ringan. Sebaliknya, Wu Yunsan dan 8 prajurit lainnya semuanya tewas dan terluka. Wu Yunsan jatuh ke tanah dengan gemetar, meludahkan darah, wajah pucat. Hanya ada 2 prajurit di sekitarnya, tetapi mereka semua terluka parah. Melihat bahwa dia bukanlah lawan Li Meng dan yang lainnya, Wu Yunsan segera berteriak, "Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, tuan-tuan." Li Meng dan yang lainnya berhenti dan melihat ke arah Gunung Wuyun. Gunung Wuyun berkata dengan suara dingin, "Kalian akan menghadapi kami dengan pedang dan pedang terlepas dari apakah itu hijau atau tidak. Aku ingin tahu apakah aku telah menyinggung kalian. Tolong jelaskan juga alasannya. Bahkan jika aku akan mati, kita harus menjadi hantu yang jelas." Li Meng berkata dengan tenang, "Kamu dan aku bertemu secara kebetulan, tetapi kami telah lama mendengar bahwa semua garis keturunan dari 8 keluarga kuat di Hengzu memiliki naga abadi dan batu giok berharga. Oleh karena itu, kami datang untuk meminta beberapa. Jika kamu bersedia menyerahkan tas penyimpanan, kami akan segera berbalik dan pergi." Ini benar-benar untuk Longxian Baoyu. Wajah Gunung Wuyun tenggelam. Ketika Li Meng dan yang lainnya mulai bertarung, mereka menduga bahwa mereka datang demi Longxian Baoyu. "Aku khawatir kamu harus lari tanpa hasil. Tidak ada naga abadi giok di tubuhku." Li Meng memiliki keputusan akhir. "Bukan, itu bukan keputusan akhirmu, itu memiliki keputusan akhir. Karena kamu tidak mau menyerahkan tas penyimpanan, kita hanya bisa mengambilnya sendiri." Tunggu sebentar. Setelah Li Meng mengatakan itu, dia akan terus bertarung. Wu Yunsan dengan cepat memanggil, matanya terbang ke sekeliling dan memikirkan tindakan balasan. Sekarang, di hadapan Li Meng dan 4 musuh kuat lainnya, Wu Yunsan tahu bahwa mereka semua akan mati di sini, jadi mereka harus menunda sampai susunan transmisi dibuka. Ketika orang-orang kuat di ujung sana datang, mereka mungkin dapat memecahkan masalah yang mendesak. Bisakah kalian membicarakannya? Kalian biarkan aku hidup, dan ketika aku kembali ke keluargaku, aku akan memberimu 10 batu giok berharga Longxian sebagai hadiah. Kalian harus tahu bahwa Longxian Baoyu dimiliki oleh 8 keluarga besar di Hengsu. Ada banyak batu giok Longxian di keluarga kita, yang jumlahnya tidak kurang dari 10. Gunung Wuyun mencoba segala cara untuk menunda waktu. Tetapi Lin Baizhang melihat dalam kegelapan bahwa meskipun Gunung Wuyun terluka parah, dia masih mengoperasikan kekuatan spiritualnya untuk menjaga agar susunan transmisi tetap berjalan. Segera, Lin Bai menyapu keluar dari hutan dan menebas tubuh Gunung Wuyun dengan pedang, yang menghalangi pengoperasian susunan transmisinya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Li Meng, dia menunda waktu untuk menunggu susunan transmisi terbuka. Pada saat ini, Li Meng melihat bahwa susunan transmisi sebagian besar telah terbuka. Jika Lin Bai tidak melakukannya tepat waktu, saya khawatir dalam 1,5 menit, susunan transmisi akan segera terbuka. Bunuh dia. Dengan marah, Li Meng bergegas ke Gunung Wuyun. Dalam sekejap, 2 prajurit di sekitar Gunung Wuyun tewas di bawah racun Meng Po dan api Gong Sun Chi. Gunung itu dikalahkan oleh Li Meng dan memuntahkan darah. Pada saat Li Meng ingin membunuh Gunung Wuyun, cahaya putih terbang keluar dari susunan transmisi dan membombardir Li Meng. Dengan suara, bang, Li Meng terkena cahaya putih dan jatuh keluar dari ruangan dengan berantakan. Dia melihat ke arah susunan transmisi. Pada saat itu, keluar dari susunan transmisi, seorang pemuda tampan berjubah putih keluar dari sana. Wajahnya rupawan dan seluruh tubuhnya lembut, terutama telinganya yang seperti rubah. Klan Iblis. Lin Bai merasakan kemunculan pemuda berjubah putih itu, dan tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Jelaslah bahwa pangeran berjubah putih itu adalah keluarga iblis. Setelah melihat Gunung Wuyun, Tuan Bai Pao melangkah keluar dari susunan transmisi, melirik Li Meng, Meng Po, Gong Sun Chi, dan Ni Zun satu persatu. Dia kemudian terkekeh dan berkata, bisakah kamu memberiku wajah dan mengampuni dia hari ini? Ni Zun meraung marah, kamu bilang untuk memberi muka. Seberapa besar wajahmu? Apakah kamu memiliki telapak tangan yang besar? Saat dia berbicara, Ni Zun melambaikan tangannya dan bergegas ke pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu tidak bersembunyi, jadi dia mengangkat tangannya untuk menangkap telapak tangan Ni Zun. Pada saat yang sama,
Nizun memukul Nizun hingga memuntahkan darah di mulutnya, dan terbang mundur seperti layang-layang yang putus. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Nizun adalah seorang binaragawan. Kekuatan fisiknya tidak ada bandingannya. Pria berjubah putih itu juga seorang dewa Tao. Namun, Nizun tampak seperti kertas yang menempel di depannya, jadi dia dapat dengan mudah mengalahkan Nizun. Kekuatan pria berjubah putih itu sangat mengerikan, tetapi dia juga dapat melihat bahwa Li Meng dan Meng Po memiliki kultivasi yang mendalam. Jika mereka berempat bergandengan tangan sekarang, dia akan sulit untuk menolaknya. Oleh karena itu, dia ingin membujuk Li Meng dan Meng Po untuk berbalik dan pergi. Nizun, apakah kamu baik-baik saja? Meng Po mendatangi Nizun dan bertanya perlahan. Tidak apa-apa, klan iblis memiliki beberapa keterampilan. Berhati-hatilah. Pandangan Nizun berkedip-kedip, jelas bagi pria berjubah putih ini sedikit takut. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin memberikan wajah ini hari ini, kita harus bertarung sampai mati. Meskipun aku tidak memiliki banyak keterampilan, jika kalian berlima bergabung, aku akan dapat membunuh 3 dari kalian. Apakah kamu ingin mencoba? Tidak diragukan lagi bahwa Lin Bai, Gong Sun Chi dan Nizun adalah 3 orang pria yang disebutkan oleh pria berjubah putih itu. Di antara jajaran Li Meng, 2 yang paling kuat adalah Meng Po dan Li Meng. Bab 4520, Aliansi Iblis Abadi muncul kembali. Li Meng menatap pria berjubah putih itu dengan mata muram. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, kami bersedia memberimu muka dan berhenti di sini. Setelah itu, Li Meng menyampaikan pesan itu kepada orang banyak. Segera, Lin Bai mengikuti Li Meng untuk mundur dari daerah ini dan pergi dengan cepat. Gong Sun Chi bingung dan bertanya, Saudara Li Meng, mengapa kamu ingin pergi? Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat membunuh orang ini. Li Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kemunculan Gunung Wuyun dan pria berjubah putih itu, mereka telah menjalankan susunan transmisi. Baru saja kami mengira Gunung Wuyun akan menggunakan susunan transmisi untuk pergi, tetapi kami semua salah menebak. Dia tidak ingin pergi, tetapi dia ingin membuka susunan transmisi dan membiarkan orang-orang di ujung lain lewat. Sekarang pria berjubah putih ini melewati susunan transmisi. Jelas, di ujung lain susunan transmisi, ada sejumlah besar orang kuat yang menunggu susunan transmisi terbuka. Jika kita tidak dapat membunuh Gunung Wuyun dan pria berjubah putih itu dalam waktu singkat, maka mereka hanya perlu bertahan sampai susunan transmisi terbuka sepenuhnya. Ketika saat itu tiba, orang kuat di ujung lain susunan transmisi datang, dan kita pasti akan mati. Terlebih lagi, kita tidak yakin apakah ada Dewa Naga dan Batu Giok berharga di Gunung Wuyun. Terlalu berisiko untuk mempertaruhkan segalanya sekarang. Lupakan saja, pergi dan cari mangsa lain. Mendengar penjelasan Li Meng, Gong Sun Chi dan Meng Po setuju. Mereka tidak menyebutkan masalah Gunung Wuyun. Mereka segera meninggalkan kota binatang buas untuk pergi ke suatu tempat di Hengsu. Dalam perjalanan, Lin Bai telah memikirkan tentang asal-usul pria berjubah putih itu dan bertanya, apakah pria berjubah putih itu terlihat seperti klan iblis? Li Meng mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, itu adalah klan iblis, dan itu adalah klan iblis yang sangat kuat. Jika dugaan itu benar, prestasinya mungkin tidak jauh dari ranah Tai Daoguo. Melihat seluruh wilayah Hengsu, jumlah prajurit Tao yang dapat bersaing dengannya tidak lebih dari 1. Lin Bai berkata sambil tersenyum, klan iblis yang begitu kuat tidak mungkin bukan siapa-siapa di 13 negara bagian abadi. Apakah kamu tahu asal-usul Liao ini? Meng Po berkata dengan suara rendah, dia memiliki sepasang telinga rubah, mungkin iblis rubah, jika itu benar-benar iblis rubah. Kemungkinan besar itu berasal dari klan iblis Gunung Wangkong di Xiongsu. Ya, hanya iblis rubah Gunung Wangkong yang dapat memiliki kekuatan dan kultivasi yang begitu kuat, tetapi aku tidak mengerti mengapa iblis rubah Gunung Wangkong tiba-tiba datang ke Hengsu. Li Meng menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan berkata, lupakan saja, aku terlalu malas untuk memikirkannya. Lebih baik kita mencari mangsa lain. Setelah Li Meng dan Lin Bai pergi, lelaki berjubah putih itu menoleh ke arah Gunung Wuyun dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Wu sangat malu. Gunung Wuyun batuk 2 teguk darah, bangkit dari tanah, wajahnya pucat, menyeringai masam dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang-orang ini memiliki prestasi yang luar biasa, dan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Ketika kamu keluar dari susunan transmisi tadi, kamu pernah memukul salah satu lelaki berjubah hitam. Kamu tidak dapat membunuhnya. Kamu harus tahu bahwa orang ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi.
Lelaki berjubah putih itu membuka tangannya dan mengangguk sedikit, memang benar bahwa ada susunan pertahanan yang sangat kuat pada orang itu, yang membantunya menghentikan sebagian besar kekuatan pukulanku, kalau tidak, aku seharusnya dapat membunuhnya dengan pukulan itu. Jika dia mati, akan lebih mudah bagi kita yang lain untuk membayar lebih. Lebih baik membuka susunan transmisi dan membiarkan semua orang dari klan iblis datang ke sini. Kata Wu Yunsan. Dengan lambaian tangannya, pria berjubah putih itu mengerahkan kekuatan spiritualnya dan memberkatinya pada susunan transmisi. Setelah beberapa saat, susunan transmisi terbuka sepenuhnya. Dalam kerlap-kerlip cahaya, ratusan sosok melangkah keluar dari susunan transmisi dan melihat segala sesuatu di sekitarnya. Gunung Wuyun mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada orang seperti itu di aliansi iblis abadi? Sepertinya kesepakatan kita tidak seperti ini. Pria berjubah putih itu terkekeh, jangan khawatir, Saudara Wu, anggota kuat lainnya dari Liga Iblis Abadi telah memasuki Hengzu dari perbatasan lain. Ketika 8 keluarga kuat Hengzu memberi perintah, orang-orang iblis secara alami akan membantu, dan kami di sini untuk membahas detail spesifik dengan 8 raksasa Hengzu. Klan iblis tidak diterima dengan baik di Hengzu, jadi ada baiknya kita keluar dan berdiskusi satu sama lain. Adapun yang kuat lainnya, biarkan mereka bersembunyi di kegelapan terlebih dahulu. Apakah kalian bersembunyi di kegelapan? Kurasa mereka sudah pergi untuk bertarung demi Longxian Baoyu. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, rencana 8 raksasa di Hengzu sudah lama tidak berjalan. Kebetulan saja tidak ada yang bisa dilakukan selama periode ini. Kalau mereka ingin mencoba merebut cukup banyak Longxian Baoyu, biarkan saja mereka pergi. Aku tidak tahu bagaimana 8 raksasa di Hengzu bersiap. Kapan kalian akan melakukannya? Pria berjubah putih itu mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang Gunung Wuyun. Gunung Wuyun tampak muram dan sedikit merenung. Dia berkata, sudah hampir siap. Para pengikut Sekte Bulan Jahat telah tiba di Hengzu. Sekarang aliansi Iblis Abadi telah tiba. Kalau begitu semuanya sudah siap. Saat kalian kembali, kalian akan memilih hari untuk melawan Sekte Iblis Abadi. Ini adalah cara terbaik. Setelah 8 raksasa besar di Hengzu berkuasa, jangan lupakan kontribusi klan iblis kita. Kita harus memberikan wilayah yang telah diberikan penghargaan kepada kita. Pria berbaju putih berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku selalu mengatakan apa yang kukatakan. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikuti aku pulang dulu. Gunung Wuyun bersama klan iblis, terbang ke atas, menghilang di langit di atas. Dalam 2 bulan yang tersisa, Li Meng, bersama Lin Bai dan yang lainnya, menjelajahi wilayah Hengzu, memburu banyak orang kuat dan mendapatkan banyak batu giok berharga Longxian. Secara bertahap, Lin Bai mendapatkan sebanyak 25 batu giok berharga Longxian di tangannya. Selain 13 batu giok berharga Longxian yang dicuri dari Ling Na Xiaoni dari Donghe, dan 1 batu giok berharga Longxian yang diberikan kepada Lin Bai oleh masing-masing Murong Chuan dan Jiang Xuansu, Lin Bai hanya memiliki 45 batu giok berharga Longxian di tangannya. Hanya ada lebih dari 60 batu permata perinaga yang tersisa dari 100 roh naga. Dalam 2 bulan terakhir, Lin Bai dan Li Meng bertarung melawan para pemburu di Hengzu, yang menyebabkan kehebohan. Banyak orang tahu bahwa ada 5 orang kuat bertopi bambu yang mengejar para pemburu. Kelima orang itu sangat hebat. Mereka berdedikasi untuk berburu dan membunuh. Dalam beberapa bulan, puluhan tim telah terbunuh. Tut-tut, mereka telah mendapatkan banyak Longxian Baoyu. Ratusan, kurasa. Apakah kelima orang ini begitu sombong? Tidak ada seorang pun di Hengzu yang mampu menghadapinya. Kau berbicara tentang tim Mawar, bukan? Apa itu tim Mawar? Petik 2. Kelima orang yang kau katakan sedang kau bicarakan. Mereka mengenakan semacam jubah khusus, yang berisi susunan dharma untuk menghalangi dunia luar menjelajah. Ada bunga mawar yang sedang mekar di sulam pada jubah itu. Oleh karena itu, banyak orang menyebut mereka, tim Mawar. Orang yang paling kuat di tim Mawar adalah Jian Xiu yang dapat membelah susunan serangan gabungan apapun dengan 1 pedang. Jika bukan karena dia, tim ini tidak akan pernah begitu sukses di Hengzu. Di jalan-jalan dan gang-gang Hengzu, banyak orang membicarakan tentang tim Mawar. Jubah hitam Mawar telah menjadi mimpi buruk banyak seniman bela diri di Hengzu.